على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi ma'nal hadits kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, nikmat untuk bisa menambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk bisa berkumpul bersama orang-orang soleh, nikmat untuk bisa duduk bersama dengan zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keadaan seperti ini Allah abadikan dalam surganya. Bertemu kita karena Allah, berpisah kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dalam kitabnya beliau menulis, kalaulah seandainya tidak ada malam Senin 12 Rabiul Awal, maka tidak akan ada malam Isra wal Mi'raj, tidak akan ada malam 2 hari raya, tidak akan ada malam Lailatul Qadar, tidak akan ada malam nuzulul Quran. Semua malam itu ada karena adanya malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin ada Isra wal Mi'raj kalau tidak ada lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan oleh Allah taala ke permukaan dunia ini pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Begitu juga tidak mungkin ada malam Id, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, tidak akan ada. Maka semua malam ini menjadi mulia karena adanya malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tanya kepada diri kita, lahirnya Nabi ini kita gembira atau tidak? Butuhkah kita mencari dalil untuk merayakan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Butuhkah kita mencari ayat? Butuhkah kita mencari hadis? Butuhkah kita mencari asar? Butuhkah kita mencari fatwanya ulama untuk merayakan Maulid ini? Seandainya semua manusia dan jin tidak merayakan malam lahirnya Nabi, Allah tetap memuliakan beliau. Jadi sebenarnya kita mendapatkan kemuliaan dengan kita muliakan malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat Maulid bukan Nabi yang menjadi mulia. Kita menjadi mulia sebab kita muliakan malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Daqiq Al-Id beliau mengatakan, disampaikan juga oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, satu orang yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka, tetapi di setiap datangnya hari Senin Allah ringankan hukumannya, Allah berikan dia minum dari ujung kukunya, padahal ini azabnya untuk neraka. Kenapa hari Senin itu Allah kurangi hukumannya, Allah berikan dia minum dari ujung kukunya? Karena dia begitu gembira ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merdekakan budaknya, beliau sembelih 100 ekor unta. Kenapa? Karena lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau
Semua kita tahu beliau pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan keadaannya berbeda. Nah, kalau orang yang seperti itu mendapatkan kemuliaan, sedikit kemuliaan di dalam nerakanya Allah Ta'ala, bagaimana dengan orang beriman yang gembira dengan datangnya malam 12 Rabiul Awal, gembira dengan sebab datang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau buat apa dengan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? 100 onta disembelih, kita mau sembelih berapa onta? Tidak sanggup kita sembelih onta, mau sembelih kambing, mau berapa kambing kita sembelih? Tidak sanggup kita sembelih kambing, mau sembelih ayam, mau berapa banyak ayam mau kita sembelih? Tidak sanggup kita sembelih onta, nggak sanggup kita sembelih kambing, nggak sanggup sembelih ayam, kita sanggup nggak menyembelih hawa nafsu kita? Karena di depan mata kita 40 malam mau kita buat perayaan besar-besaran, mau kita habis-habisan. Untuk apa? Untuk menyenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi sudah kita senangkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menyenangkan kita. Dunia Allah senangkan, akhirat nanti juga Allah senangkan. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau tidak tergerak sedikit pun dari kita untuk membuat hajat yang besar ini, Maulid Arba'in, tidak ada keinginan kita, niat saja kita tidak punya, bagaimana dengan yang lainnya? Agama ini tegak karena ada pengorbanan. Bi amwalikum wa anfusikum, harta kita mesti dikorbankan, diri mesti dikorbankan, perasaan kita mesti dikorbankan, waktu kita mesti dikorbankan. Cuma 40 malam, sementara baginda Nabi untuk kita menangis setiap malam. Dosa pemikiran kita, dosa akal kita ditangisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa mata kita ditangisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa telinga kita ditangisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa mulut kita ditangisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa hati kita, lalainya hati kita ditangisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa tangan kita yang paling banyak hari ini. Entah berapa lama kita megang handphone hari ini. Entah apa yang kita ketik, entah apa yang kita tulis, entah apa yang kita komentari. Dosa tangan kita ditangisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa perut kita, yang subhat masuk ke dalamnya, yang haram masuk ke dalamnya, yang tak hak kita masuk ke dalamnya. Dosa perut kita ini ditangisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mohon maaf, dosa kemaluan kita ditangisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitunya Nabi untuk kita. Dosa langkah kaki kita, entah kemana perginya langkah kaki ini. Tiap malam Nabi nangis untuk kita. Sementara datang di depan mata kita cuma 40 malam untuk menyenangkan baginda Nabi, kita tidak ada niat sedikit pun. Hanya berniat, ya Allah saya niat menghidupkan malam Maulid Arba'in sebagaimana orang-orang soleh menghidupkannya. Bukan niat kita, kita menompang niat kepada orang-orang soleh terdahulu yang telah membuatnya. Kita menompangkan niat. Kalau niat kita wallahu alam, tapi kita tompangkan niat, ya Allah saya berniat ya Allah. Kalau kita sudah niat, maka apapun yang terjadi baru kita serahkan kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita habis-habisan dulu tawakalnya, baru serahkan kepada Allah. Saya tidak mampu, saya tidak sanggup, saya sibuk. Andaikan kalimat ini kalian sampaikan di depan Nabi, bagaimana kira-kira? Ya Rasulullah, mohon maaf saya tidak bisa datang Maulid Arba'in, saya sibuk ya Rasulullah. Mohon maaf ya Rasulullah, saya ngurus anak, saya ngurus toko saya ya Rasulullah, saya ngurus perniagaan saya, sekolah saya. Mohon maaf ya Rasulullah, biar yang lain saja bikin. Andaikan kalimat ini kita sampaikan di depan Nabi, bagaimana kira-kira? Sahabat mereka tidak mau sedikit pun keadaan terjadi bagi Nabi, sedikit pun tidak mau dia. Duri saja menyentuh diri Nabi, sahabat tidak rela.
Mereka siap mengorbankan, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Saya siap korbankan ibuku, saya siap korbankan ayahku demi engkau ya Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kenapa ini hilang dalam diri kita? Karena kita tidak kenal dengan Nabi. Kita tahu namanya, kita tahu tempat lahirnya, kita tahu kapan lahirnya. Tetapi kita tidak mengenal Nabi SAW. Sementara yang lain kita kenal. Artis kita kenal, idola kita kenal, penyanyinya kita kenal. Tetapi dengan Nabi hari ini kita tidak kenal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma kita untuk menyenangkan Nabi saja. Sayyidina Uqashah, beliau pernah dicambuk oleh Nabi. Tidak sengaja. Cambuk Nabi mengenai badannya. Maka di akhir-akhir kehidupan Nabi mengatakan, adakah orang yang pernah terzalimi olehku? Maka hari ini balaskan. Maka tidak ada satupun yang berani. Sayyidina Uqashah datang, ya Rasulullah, engkau pernah mencambuk saya. Kata Nabi, kalau begitu Bilal jemput cambuk di rumah Sayyidah Fatimah. Mendengar ini semua sahabat berdiri mereka. Kamu mau balas kepada Nabi? Kalau kamu mau balas kepada Nabi, kepada saya balas. Sayyidina Abu Bakar pasang badan, Sayyidina Umar pasang badan, semua pasang badan. Dia jemput cambuk ke rumah Sayyidah Fatimah. Dikatakan, wahai Bilal, untuk apa cambuk ini? Ayahmu memerintahkan membawa cambuk ini. Karena dulu Uqashah pernah kena dengan cambuk ini. Kaget putrinya. Mau dibalasnya cambuk itu kepada ayahku. Maka dua orang anaknya keluar. Lebih baik kalian cambuk saya daripada cambuk Nabi. Diberikan cambuk kepada Nabi. Apa kata Sayyidina Uqashah, ya Rasulullah, ketika itu badanku tidak ada pakaian. Antara cambuk dengan badanku tak ada kain yang menghalangi. Maka Nabi buka bajunya. Tidak satu pun sahabat yang berani melihatnya. Begitu Nabi melepaskan pakaiannya, maka Sayyidina Uqashah mencampakkan cambuk di peluknya Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, saya ingin jasad kulit saya ini bersentuhan dengan kulit engkau. Supaya nanti kulit ini selamat dari api nerakanya Allah Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kecintaan sahabat kepada Nabi melebihi cinta mereka kepada apapun. Dan mereka siap mengorbankan apa saja demi senangnya Nabi. Nah, hari ini kita mengaku mencintai Nabi. Kata Imam Al-Ghazali, pembohong, orang yang mengatakan mencintai Nabi tapi tidak mau berkorban untuk Nabi. Saya cinta kepada engkau ya Rasulullah, tetapi kita tidak mau melanjutkan perjuangan Nabi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tarbiyah Allah untuk kita. Sampai di mana kecintaan kita kepada Nabi. Kalau memang kita betul-betul cinta kepada Nabi, arba'in ini nggak ada artinya. Karena bagi orang yang cinta Nabi, setiap hari maulid bagi mereka. Dimanapun mereka maulid, tempatnya bagaimanapun, keadaan mereka bagaimanapun, tiap hari bagi mereka maulid. Nah, sekarang di depan kita hajatnya besar. Apa yang mau kita perbuat? Di perang Tabuk, baginda Nabi katakan, siapa yang mau mengorbankan hartanya untuk Allah Ta'ala? Sayyidina Utsman berdiri, ya Rasulullah, saya kasih 1000 ekor unta lengkap dengan perlengkapan perangnya. Ada lagi kata Nabi, dia berdiri lagi, ya Rasulullah, 1000 ekor unta lagi dengan perlengkapannya. Ada lagi kata Nabi, berdiri lagi Sayyidina Utsman, ya Rasulullah, 1000 ekor unta lagi dengan perlengkapannya. Beliau 3 kali menyebutkan. Tapi di hari Tabuk beliau meletakkan 4000 ekor unta dengan semuanya. 1/3 hartanya dihabiskan di perang Tabuk. Sayyidina Umar setengah hartanya dihabiskan di perang Tabuk. Sayyidina Abu Bakar semuanya.
Sampai kain gorden pintu di rumahnya pun dibawa untuk agama Allah Ta'ala. Pakaian yang ada semuanya diletakkan. Beliau pakai pakaian yang terbuat dari karung goni yang kasar. Bahkan giwang baju pun diberikan di jalan Allah Ta'ala. Sampai tidak ada lagi yang bisa untuk mengkancingkan bajunya. Maka diambil duri. Duri itulah disematkan di bajunya. Jibril alaihissalam turun, ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salamnya untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi katakan, wahai Abu Bakar, Allah Ta'ala kirim salam kepadamu. Langsung pingsan dia. Bagaimana mungkin Allah pemilik alam semesta ini menyampaikan salam kepada Abu Bakar? Ya Rasulullah, tidak layak rasanya saya mendapatkan salam dari Allah. Begitu beliau bangun disampaikan, tidak percaya. Hari ini kata Nabi, semua malaikat di langit dan di bumi, mereka semua memakai pakaian yang sama sebagaimana pakaian yang engkau pakai. Habis semua harta untuk agama. Ketika beliau masuk Islam, punya harta 40.000 dinar. 4,25 gram emas kali 40.000. Hartanya ketika awal masuk Islam habis untuk agama, tidak tersisa sedikit pun. Tetapi di perang Tabuk, yang Allah pandang bukan harta Sayyidina Abu Bakar semuanya. Setengahnya harta Sayyidina Umar, sepertiganya harta Sayyidina Utsman, tidak. Yang Allah pandang di perang Tabuk, 2 butir kurma yang dibawa oleh sahabat Nabi yang tidak punya lengan sempurna. Ketika dilihat semua orang yang punya memberikan hartanya, dia pikir apa yang bisa saya berikan. Maka dia datangi perkebunan kurma Yahudi. Kemudian dia katakan, saya mau menimbah air. 1 timba berapa upahnya? Dikatakan 1 timba air 1 kurma. Baik, kalau begitu saya timba air. Bayangkan lengannya tidak ada. Sumur di Arab itu kedalaman standarnya 30 meter. Maka dilemparkan timba dengan giginya. Dikapit dengan lengan yang tidak sempurna, ditarik. 1 timba itu dari pagi sampai zuhur. Dapat 1 timba. Ba'da zuhur ditimba lagi. Menjelang asar dapat 1 timba lagi. Dapat dia 2 kurma. Dia katakan kepada pemilik kebun, orang Yahudi ini, Tuan, upah saya mana? Berapa yang kamu timba? 2 timba. Ini untuk kamu 2 biji kurma. 2 biji kurma ini dia tenteng dengan tangan yang tidak sempurna, berlari dia ke Masjid Nabi. Di Masjid Nabi harta sudah bertumpuk. Maka dia berlari, ya Rasulullah, harta saya gunakan untuk agama. Semua harta Nabi terima dalam masjid. Tapi harta sahabat yang cacat ini Nabi jemput keluar masjid. Nabi letakkan di atas hartanya Sayyidina Abu Bakar. Maka ulama katakan asbab 2 butir kurma ini Allah menangkan Nabi di perang Tabuk tanpa adanya peperangan. 2 kurma. Hari ini 2 kurma tidak bisa kita berikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh apa yang kita berikan untuk maulid ini. Allah tidak butuh. Tapi apa yang kita berikan untuk maulid, kita yang membutuhkannya. Apa yang hari ini kita berikan, nanti Allah berikan balasannya di akhirat. Bukan untuk Allah Ta'ala, untuk kita. Maka kita bangun. Kita tengok ke dalam diri kita. Sejauh mana kita mau menyenangkan Nabi? Sejauh mana kita mau menyenangkan Rasulullah? Anak kita punya di rumah, istri kita ada di rumah, orang tua kita ada di rumah. Sampaikan di depan kita ada maulid. Ambil keberkahan maulid ini. Walaupun dengan 2 butir kurma. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Nabi senantiasa membela kita di hadapan Allah Ta'ala. Sampai wafat pun Nabi masih bela kita di hadapan Allah Ta'ala. Setiap ada amal umat ini yang ditampakkan kepada Nabi, jelek amalnya, maka Nabi kembali berdoa kepada Allah, menangis lagi kepada Allah. Nabi katakan, ya Allah, itu umatku, ya Allah. Tangisan Nabi di dunia dibawanya masuk ke alam barzah. Tangisan Nabi di alam barzah dibawanya nanti ke alam mahsyar. Tangisan di mahsyar Nabi bawa ke mizan. Tangisan di mizan Nabi bawa ke hisab.
tangisan dihisab, Nabi bawa ke atas titian sirat. Setiap satu umat yang berjalan, Nabi doa kepada Allah, Ya Rabbi salim salim, Ya Allah selamatkan umatku. Tangisan yang dibawa Nabi sampai ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ketika surga mau ditutup mati dengan semua nikmatnya, neraka mau ditutup mati dengan segala azabnya, baginda Nabi katakan, Ya Allah, aku mau cari umatku yang masih berada di neraka. Orang yang pernah mengucapkan La ilaha illallah. Nabi mau keluarkan dari neraka. Nabi datang ke neraka, malaikat Malik kaget. Ada orang yang mau masuk ke dalam neraka. Maka dikatakan malaikat Malik kepada Allah, Ya Allah, ini bagaimana ada orang yang mengganggu kerja saya? Apa kata Allah kepada malaikat Malik? Wahai Malik, itu kekasihku. Apa yang mau dia buat, biarkan. Nabi cari semua neraka yang 7 lapis itu. Semua orang yang pernah mengucapkan syahadat, Nabi keluarkan. Ini senangnya Nabi SAW. Sampai begini Nabi risaunya dengan kita. Sampai begini Nabi sayangnya dengan kita. Sementara setiap hari kita tidak tahu maksiat apa yang kita buat. Sementara setiap hari tidak pernah berapa jumlah salawat kita kepada Nabi yang kita baca. Sementara setiap hari kesenangan kita beda dengan kesenangannya Nabi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau menyenangkan Nabi. Kalau kita mau menyenangkan Nabi, apa yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah Allah berikan tanggung jawab untuk umat ini, Nabi habis-habisan. Keringatnya menetes, air matanya menetes, darahnya menetes. Semuanya itu Nabi kerjakan, Nabi lakukan untuk kita. Maka mesti kita hidupkan kembali nurani kita. Kalau seandainya kita memang butuh dengan syafaatnya Nabi, maka kita perbanyak solawat kita. Maka kita buat maulid ini dengan sungguh-sungguh. Ketika tidak ada yang... Maka kalau ini kita sudah azam, baru kita fatawakkal 'ala Allah. Barulah kita meletakkan tawakal kita kepada Allah. Kalau kita usahanya tidak maksimal, kemudian kita tawakal kepada Allah, ini kita mengolok-olok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perintah lari di satu lapangan, disuruh kita lari 100 keliling lapangan. Maka baru 10 keliling kita sudah katakan kepada pelatih, saya capek, tidak kuat lagi. Apa kata pelatih kita? Tandanya kamu capek, kamu tidak bergerak lagi. Kamu pingsan, baru kamu tidak bisa melanjutkan. Selagi kamu masih bisa, kamu belum capek namanya. Maka sahabat begitu dia memahami agama ini. Asal tidak kematian, mereka berjuang terus untuk agama. Dekat dengan Nabi mereka berjuang, jauh dari Nabi mereka berjuang. Tujuan mereka cuma menyenangkan Nabi. Sayyidina Mu'az dikirim ke Yaman. Nabi katakan, wahai Mu'az, nanti kamu tidak akan menjumpaiku lagi. Nabi sampaikan salam perpisahan. Sayyidina Mu'az paham, kalau saya berangkat ke Yaman, satu saat Nabi wafat, saya tidak di sana. Hatinya antara cintanya dengan Nabi, kemudian cintanya kepada agama. Maka dia sanggup mengorbankan cintanya kepada Nabi. Dia mau berpisah dengan Nabi, asal tegak agama ini. Hari ini jemaah yang mulia, agama kita ini macam anak yatim, dipermainkan oleh semua orang. Bagaimana kita mau membela agama sementara cinta ke Nabi kita tidak ada? Mimpi kalau kita katakan mau berjuang untuk agama, cinta Nabinya tidak ada. Solat berjamaah kita bolong-bolong, Quran tidak dibaca, zikir tidak sempat, solawat tidak ada. Agama yang mana yang mau kita perjuangkan? Maka sahabat mereka memperjuangkan agama dengan cinta yang penuh kepada Nabi dalam hatinya. Dekat dengan Nabi siap berjuang, jauh dari Nabi siap berjuang. Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika perang Badar,
dia gunakan tubuhnya sebagai tameng untuk menyelamatkan baginda Nabi. Semua jarinya putus melindungi Nabi. Ada pedang yang datang ke arah Nabi, beliau tangkis dengan tangannya. Ada panah yang datang ke arah Nabi, beliau gunakan badannya untuk menghalangi panah itu kepada baginda Nabi. Maka kata Nabi, kalau kalian mau tengok syuhada yang masih berjalan di permukaan bumi ini, tengoklah Talhah, kata Nabi. Satu orang ibu datang kepada Nabi, mau berangkat perang. Ya Rasulullah, tidak ada lagi laki-laki yang tersisa di rumahku kecuali bayi ini. Nabi katakan, wahai ibu, apa guna bayi ini saya bawa ke medan perang, kata Nabi. Ibu ini katakan, ya Rasulullah, anakku ini memang tidak bisa apa-apa. Tapi kalau ada panah, lembing, pedang yang mau sampai kepada engkau, jadikan anakku ini sebagai tamengnya. Tidak ada lagi laki-laki tersisa. Begini mereka memahami kecintaan kepada Nabi. Bahkan satu orang perempuan di perang Uhud itu, anak laki-lakinya wafat, syahid, suaminya syahid, saudara laki-lakinya syahid, bapaknya, suamimu syahid, Rasulullah bagaimana? Saudara laki-lakimu syahid, Rasulullah bagaimana? Ayahmu syahid, yang dia tanya bagaimana Rasulullah? Kita tidak tahu apa yang menyebabkan mereka begitu cinta kepada Nabi. Hari ini pun kita tidak tahu apa yang menghalangi kecintaan kita kepada baginda Nabi. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tiap Jumat kita dengar ini ayat. Semua khatib menyampaikan ayat ini. Allah pemilik alam semesta ini, yang menjadi maharaja di raja, telah berselawat kepada Nabi. Begitu juga semua malaikat telah berselawat kepada Nabi. Maka Allah beri kita perintah untuk berselawat kepada Nabi. Kalau kita orang beriman, selawat kita kepada Nabi tanpa hitungan. Jumlah itu hanya untuk mengejar kita supaya tidak kurang daripada itu. Tapi kalau sudah kita cinta, kita tidak mau tahu lagi dengan berapapun jumlah bilangannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini maulid terakhir kita sebelum arba'in. Maka kita pasang niat, ya Allah, saya mau hadir maulid arba'in apapun keadaannya, mudahkan niat kami sebagaimana orang-orang soleh berniat, sebagaimana para aulia-aulia engkau berniat untuk arba'in ini. Maka mudahkan kami, berikan kami keberkahan, semua halangan rintangan engkau mudahkan. Nah, kalau kita sudah niat, kita sudah azam, baru nanti kita akan lihat bagaimana Allah berikan hadiah terbaiknya untuk kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa potensi yang Allah berikan kepada kita, kita gunakanlah berapa yang ada. Waktu kita, tenaga kita, fikiran kita, harta kita mungkin untuk maulid ini. Kita habis-habisan. Maka mudah-mudahan dengan ini kita mendapat senyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling hebat melainkan kita mendapatkan senyumnya Nabi. Paling berharga itu senyum Nabi. Orang kalau sudah pernah lihat senyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gergaji besi pun membelah badannya tidak tahu dia. Kalau sudah lihat senyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan maulid yang mau kita buat menggerakkan bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum kepada kita. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad tasaffa